Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afata wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimanahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Keluarganya Allah dari kalangan manusia, siapa ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Semoga kita semua masuk ke dalam ahli Al-Quran yang merupakan orang-orang kekhususan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menjadi ahli Al-Quran sehingga masuk dalam kategori orang-orang khususnya Allah, keluarganya Allah dari kalangan manusia, tidak harus sebagai hafiz, tidak harus sebagai orang yang hafal Al-Quran, tidak harus. Intinya adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca, mengulang-ulang hafalan yang telah dihafal, syukur-syukur nambah hafalan, mentadaburi, merenungi, mengkaji tafsir dan seterusnya, banyak berinteraksi. Itu upaya-upaya untuk menjadi ahli Al-Quran. Para jemaah rahimanahumullah, kajian tafsir surat Hud malam ini kita memulai dari ayat 111, 110 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mungkin kita baca sekilas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya Al-Quran. Barakallahu fiik. Pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi Musa diutus dengan kitab secara khusus, yaitu Taurat. Apa yang terjadi pada kaumnya, yaitu Bani Israel, secara khusus orang-orang Yahudi? Mereka berselisih. Padahal ini nyata-nyata datangnya dari Allah. Kebenarannya mutlak, kebenarannya absolut. Tidak ada pilihan kecuali harus mengimaninya.
Tapi yang terjadi pada orang-orang Yahudi, mereka berselisih. Kalau terhadap Taurat sendiri yang secara khusus diturunkan untuk mereka, mereka berselisih, terus disuruh beriman kepada Al-Quran, ya lebih susah lagi. Ini tafsir yang pertama. Ini tafsir yang pertama. Wong terhadap kitabnya sendiri, Taurat yang secara khusus diturunkan untuk mereka, mereka berselisih, kok tidak mau beriman kok. Terus mereka, orang-orang Yahudi, disuruh beriman kepada Al-Quran, kitab yang diturun untuk Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, yang lebih gak bisa lagi. Susah. Tafsir yang kedua, masih ingat insyaallah? Apa tafsir yang kedua? Apa tafsir yang kedua? Tafsir yang kedua adalah Allah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sikap respon orang-orang kafir Quraisy sedemikian rupa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyakitinya, bahkan upaya pembunuhan. Maka Allah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menghiburnya? Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu berat menghadapi kaummu yang balelo seperti itu. Sama, sebelum kamu ada Nabi namanya Musa dengan kitab yang diturunkan kepada beliau, yaitu Taurat, kaumnya memusuhinya sedemikian rupa. Jadi kamu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang-orang yang pertama dicaci maki, dimusuhi, ditentang-tentang oleh kaum. Kamu bukan yang pertama. Sebelummu ada Nabi Musa sedemikian rupa. Maka sebagaimana Nabi Musa sabar, bersabarlah kamu. Ini tafsir yang lainnya dari ayat 110. Kemudian, walaula kalimatun sabaqat li rabbika laqudiya bainahum. Kalaulah tidak terdapat ketetapan Allah yang terdahulu, ketetapan di mana? Di Lauhul Mahfuz, ketetapan yang berupa apa? Bahwasanya adab ditimpakan, ditunda hingga hari kiamat. Kalau tidak ada ketetapan itu, disayang mereka sudah dihabiskan, dihancurkan, diadab, dibinasakan. Kalau tidak ada ketetapan itu, jadi jangan dikira keberadaan mereka yang di muka bumi bermegah-megahan, bernikmat-nikmat dengan segala fasilitas, bahkan mungkin jaya berkuasa, mengalami segala bidang aspek kehidupan. Jangan dikira bahwasanya hal itu menunjukkan Allah sayang mereka, hal itu menunjukkan benarnya akidah mereka. Oh tidak, mereka adalah orang-orang yang seharusnya diadab. Tetapi kenapa belum diadab? Karena Allah telah menetapkan satu ketetapan bahwasanya azab itu ditunda hingga hari yang telah ditetapkan, yaitu kiamat. Wa innahum lafi syakkin minhu murib. Dan sesungguhnya mereka benar-benar terhadap keraguan darinya. Maka keberadaan mereka selalu meragukan kebenaran. Mereka dijadikan jaya, dijadikan berkuasa, dijadikan mendapatkan apa saja yang diinginkan, sehingga merasa keberadaannya sebagai orang-orang yang benar. Itu sebenarnya di istidraj. Akhirnya selama-lamanya di dalam keraguan terhadap hak, gak bisa masuk ke dalam hak. Berbeda dengan orang Muslim.
berbuat salah ditegur, berbuat salah diingatkan, berbuat salah dikasih musibah, berbuat keliru dikasih cobaan. Allah tahu bahwasanya mereka bisa mensabari, dan Allah tidak pernah memberikan ujian musibah kecuali sebatas kemampuan mereka. Maka mereka sabar, Allah tahu mereka akan sabar. Maka dengan ujian-ujian yang diberikan dan mereka mensabari, dosa berkurang, dosa berkurang, dosa berkurang. Menggugurkan kesalahan-kesalahan, bahkan bertemu Allah dalam keadaan gak ada dosa. Pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 109, wa inna lamuwafuhum nasibahum ghairu manqus, dan kami benar-benar memenuhi untuk mereka bagian mereka, tidak dikurang-kurang. Orang kafir mereka mengupayakan apa, Allah berikan, dan dikurang-kurangi. Termasuk berbuat kebaikan Allah balas, tapi balasannya ketika masih di dunia. Gak ada balasan kebaikan di akhirat, gak ada. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi mereka berbuat baik, mungkin peduli sosial, mungkin perhatian kepada duafa, mungkin peka sosial yang luar biasa, bikin panti jompo, mungkin bikin panti asuhan, mungkin memperbaiki jalan, apa luar biasa. Itu kebaikan. Allah balas. Tapi ketika masih di dunia, di akhirat nggak ada apa-apa. Allah balas dengan semestinya, tidak dikurang-kurangi. Wa inna lamuwafuhum nasibahum ghairu manqus. Aku sungguh penuhi untuk mereka bagian yang semestinya, tidak dikurang-kurangi. Maka jangan sampai kamu Muhammad SAW mengira Allah lalai terhadap mereka. Enggak, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai, tetapi memang ada ketetapan yang telah Allah tetapkan bahwa adabnya ditunda hingga hari yang telah ditetapkan, yaitu hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, untuk orang beriman, bahkan ciri orang beriman sering sakit, sering terkena penyakit, itu ciri orang beriman. Sebuah hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ada orang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepada dia, kamu pernah sakit demam? Tetapi Nabi menyebutnya umumil dan. Kamu pernah terkena umumil dan? Apa itu umumil dan? Demam? Oh enggak pernah. Jawaban orang Badui, enggak pernah. Nabi bertanya lagi, hal sudah, kamu pernah kena sudah? Apa itu sudah? Nabi menjawab, sudah itu sakit kepala. Oh enggak pernah. Jawabannya enggak pernah. Ketika orang Badui ini pergi, Nabi bersabda kepada para sahabat, kalau kalian mau melihat ahli neraka, dia ahli neraka, enggak pernah sakit. Jadi orang kafir itu cirinya gak pernah sakit. Apa kemudian pemahamannya mutlak seperti itu? Oh enggak. Dijelaskan di dalam syarahnya, yang dimaksud hadis ini adalah aksariyah dan aghlabiyah. Secara kebanyakan dan secara umum, orang mukmin, orang muslim itu sering sakit pada fisik, pada jasadnya, sering sakit. Adapun orang kafir dan orang munafik tidak. Secara aktsariyah dan aghlabiyah, bukan berarti yang namanya muslim harus sakit-sakitan dan yang namanya orang kafir tidak kena sakit selamanya, bukan begitu. Tapi ini sisi aktsariyah dan sisi aghlabiyah. Maka kalau suatu ketika kita sakit, baru sembuh, sakit lagi, baru sembuh, ada sakit lain, ingatnya ini, semoga menghapus dosa, semoga mengangkat derajat.
Karena Allah tidak memberi ujian cobaan kecuali sebatas yang dimampunya. Allah tahu kemampuan saya sekadar apa, setinggi apa, dan Allah timpakan sakit kepada saya harus mensabarinya. Dosa berguguran. Terhadap orang Muslim seperti itu, tapi terhadap orang kafir tidak. Dicor maksudnya apa? Dibiarkan apa? Dilulu. Biar sekalian ditimpakan di akhirat nanti, dan itu sangat dahsyat, nggak bisa dibayangkan. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu nggak ada yang bisa mengadab sebagaimana Allah mengadab. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan nggak ada yang bisa membelenggu sebagaimana Allah membelenggu itu hari kiamat. Dahsyat sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 111. Ya. Ya. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya pada masing-masing yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia Maha Teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Kita terjemah lebih dulu. Terjemah kosakata. Harapannya pelan-pelan kita nabung kosakata Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya, kullan, masing-masing atau seluruhnya, lamma, ketika, layuwaffiyannahum, benar-benar Allah penuhi untuk mereka, benar-benar memenuhi untuk mereka, Rabbuka Tuhanmu, a'malahum, amalan-amalan mereka, innahu, sesungguhnya Dia, bima, terhadap apa, ya'maluna, mereka perbuat, khabir, Maha mengetahui. Kita bacakan dari As-Sa'di. Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum ay la budda anna Allah yaqdi bainahum yawmal qiyamah bi hukmihi al-'adl fayujazi kullan bima yastahiqquhu. As-Sa'di menuturkan adalah keniscayaan Allah akan menghakimi mereka yang menyelisihi baik kaumnya Nabi Musa terhadap Nabi Musa ataupun kaumnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad. Suatu keniscayaan Allah akan adili mereka dengan adil. Allah akan putuskan mereka secara adil, dan Allah akan beri hukuman mereka sesuai dengan hukuman yang semestinya. Innahu, sesungguhnya Dia, bima ya'maluna, terhadap apa yang mereka perbuat, min khairin wa syarrin, berupa kebaikan atau keburukan, khabir, Maha mengetahui. Fala yukhfa 'alaihi syai'un min a'malihim daqiqiha wa jaliliha. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah amalan-amalan perbuatan mereka, baik yang lembut ataupun yang terang. Yang lembut saja, gak ada yang terlewatkan bagi Allah, gak ada yang tersamarkan bagi Allah, apalagi yang terang. Maka Allah akan putuskan di antara mereka dengan keputusan yang adil dan sesuai dengan kadar yang telah diperbuatnya. Untuk kebaikan sudah berbalas ketika di dunia. Nah, selebihnya yang buruk-buruk dibalas dengan semestinya di akhirat. Ada nggak hukuman di dunia yang adil? Ada nggak hukuman di dunia yang adil? Ya, adil dengan kadarnya. Untuk benar-benar adil, nggak ada yang bisa kecuali Allah.
Maka keimanan kepada hari kiamat suatu keniscayaan. Karena untuk adanya balasan seadil-adilnya hanya di hari kiamat. Di dunia tidak bisa. Contoh, orang membunuh. Berapa yang dibunuh? 1 orang. Dia harus dikisos. Dibunuh juga. Dia membunuh 1 orang, maka dia dibunuh. Nah, bagaimana kalau dia membunuh 30 orang? Bagaimana dia kalau membunuh 30 orang? Apa dibunuh 30 kali? Gak bisa. Nyawanya cuma 1. Jadi dibunuh sekali saja. Membunuh 1 orang dikisos. Membunuh 30 orang juga sekali dikisos. Karena nyawanya cuma 1. Gak bisa seadil-adilnya di dunia. Di akhirat akan dihukum seadil-adilnya. Sudah mati, Allah hidupkan lagi untuk dihukum. Mati, Allah hidupkan lagi untuk dihukum. Tapi tidak sampai pada mati. Keadaan yang mereka itu berharap mati, tapi tidak mati. Dikembalikan lagi untuk berulang-ulang disiksa. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka gosong, Allah utuhkan kembali seperti semula. Kemudian gosong, Allah utuhkan kembali seperti semula. Berkali-kali diadab, dari yang sangat luar biasa tidak sampai mati. Kalau mati kan berarti sempat merasakan istirahat, enggak ada. Jadi pada kondisi mau dikatakan hidup ya sedemikian dahsyatnya adab, mau dikatakan mati enggak, mati-mati. Sudah begitu diutuhkan lagi, kulitnya utuh. Berkali-kali terus. Seperti ini bisanya di akhirat, di dunia enggak bisa. Orang membunuh 1 orang ya dibunuh sekali, membunuh 30 orang, 40 orang, 100 orang ya dibunuh sekali, kan ada 1 nyawa. Enggak ada adil yang seadil-adil kecuali di akhirat. Jangankan orang yang diciptakan memang dengan taklif syar'i, dengan tugas menjalankan syariat. Kalau dia mentaati pahala, kalau dia menyelisih dosa, itu manusia. Binatang saja yang tidak ada taklif syar'i, nggak ada dosa, nggak ada pahala, pada hari kiamat akan diadili. Allah berfirman kepada binatang-binatang yang tidak bertanduk, kalian yang tidak bertanduk, yang ketika dia ditandukin dan dia bisa balas karena nggak ada senjata, nggak punya tanduk, ditandukin ya pasrah. Sekarang gantian tandukin yang dulu menanduk kalian. Karena Allah Maha Adil, binatang saja yang tidak ada taklif syar'i dilakukan pengadilan di akhirat, apalagi manusia. Tetapi tentunya untuk binatang, ketika sudah dilakukan pengadilan agar yang dizolimi ketika di dunia membalas di akhirat, ya sudah sebatas itu saja. Nggak ada dan surga neraka, nggak ada, sudah dimatikan semuanya. Tapi manusia masih berlanjut. Nah, jadi sesungguhnya masing-masing mereka yang menyelisihi nabinya, yang berselisih tentang kitab yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka, akan Allah penuhi dengan semestinya. Dan Allah terhadap apa yang mereka perbuat khabir. Apa bedanya khabir dengan alim? Apa bedanya? Alim maha mengetahui, khabir maha mengetahui. Di sini Allah menyebutnya khabir, dirinya khabir. Artinya apa? Artinya penegasan yang luar biasa. Karena secara bahasa khabir maknanya lebih dalam daripada alim. Kalau begini, ini secara bahasa. Allah mengetahui berapa jumlah orang yang hadir di sini, namanya siapa saja, datangnya dari mana,
Kemudian ketika ngaji, nyimak betulan apa terlalu menyimak sampai cakluk-cakluk gitu ya. Allah tahu itu namanya alim. Tetapi khabir lebih dari itu. Khabir lebih dari itu. Niatnya ngaji bagaimana? Jadi lebih dari itu. Motivasinya datang ke pengajian apa? Jadi lebih detail, lebih dalam, itu khabir. Khabir. Jadi di sini menggunakan khabir. Allah terhadap apa yang mereka perbuat khabir. Jadi benar-benar tahu, sangat adil, nanti gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Dan masing-masing berhak dengan balasannya sesuai dengan kadar yang semestinya. Gak ada yang kelebihan, gak ada yang kurang, gak ada. Allah menggunakan dirinya khabir. Misalnya jamaah haji, ini penggunaan khabir dan alim. Jamaah haji yang datang ke Mekah, yang kumpul di Arafah, jadi satu dunia kumpul dari satu tempat namanya Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu dari Indonesia berapa orang, kemudian dari Turki berapa orang, dan seterusnya. Dari Indonesia siapa saja, dari Turki, dari Malaysia, dari Mesir siapa saja, wanitanya berapa orang, lelakinya berapa orang, makan kesukaannya apa, dan seterusnya. Allah tahu, alim. Tetapi yang lebih dari itu, datangnya dengan motivasi apa, niatnya bagaimana, keikhlasannya setinggi apa, dan yang lebih dalam lagi, Allah mengatakan itu khabir. Ini dari As-Sa'di. Sekarang yang berikutnya, sudah kita dari At-Tabari, kita nukil sekarang dari At-Tabari. Wa inna kulla haula'i alladzina qasasna 'alaika ya Muhammad qasasuhum fi hadhihi surah liman la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum bisalih minha bil jazil min al-thawab wa bitalih minha bisyadid min al-iqab. Umat-umat yang kami kisahkan di dalam Al-Quran, umat-umat yang kami kisahkan di dalam Al-Quran, sehingga kamu tahu siapa saja yang dikisahkan, karena tidak semuanya Allah kisahkan. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian nabi-nabi kami ceritakan kepada kamu, dan sebagian yang lainnya tidak kami ceritakan. Jadi sebagian nabi diceritakan kisahnya bagaimana keberadaannya dengan kaumnya, sebagian saja, tidak seluruhnya. Jadi Nabi tidak tahu seluruhnya, yang Nabi tahu yang dikisahkan saja. Kalau seluruhnya ada berapa? Berdasarkan riwayat yang ada tetapi dhaif, jumlah Nabi seluruhnya 124.000. Rasul dari 124.000 itu 313. Dan ini sama dengan jumlahnya sahabat Nabi. Jumlahnya sahabat berapa? 124.000. Jumlahnya sahabat yang tergabung dalam perang Badar berapa? 313. Tidak semuanya nabinya namanya siapa-siapa saja, bagaimana keberadaannya berhadapan dengan kaumnya, tidak semuanya Allah kisahkan. Yang Allah kisahkan sebagian saja. Nah, yang kamu telah ketahui bagaimana kaum masing-masing dari nabi-nabi, aku akan penuhi dengan semestinya, tidak dikurang-kurangi. Wa inna kullan lamma yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Allah tahu persis, Allah khabir terhadap perbuatan mereka. Yang baik-baik sudah dibalas ketika di dunia, selebihnya yang buruk-buruk akan dibalas dengan semestinya di akhirat. Jadi ini di dalam tafsir At-Tabari ada sisi penguatan. Tafsir yang sama dengan As-Sa'di, tapi ada sisi penguatan. Penguatannya apa? Umat-umat dari masing-masing nabi yang diceritakan kepada kamu, yang mereka balelo akan dibalas semestinya. Itu aja penekanannya.
Sekarang 112. 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fastaqim, maka luruslah, istiqomahlah, kama, sebagaimana umirta, kamu diperintahkan, waman, dan siapa, taba, yang bertaubat, maka bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu, sesungguhnya dia, bima, terhadap apa, ta'maluna, yang kalian perbuat, basir, mengetahui. Kita bacakan dari As-Sa'di. Thumma lamma akhbaru bi'adam istiqamatihim allati awjabat ikhtilafuhum waftiraquhum amara nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin ayyastaqimu kama umiru fayasluku ma syara'ahu Allah minas syara'i wa ya'taqidu ma akhbarallahu bihi min aqaid as-sahihah wa la yazihu an dhalika bi minnatin wa la yusratin wa yadumu ala dhalika wa la yadghaw bi ayatajawazu ma haddahu Allahu lahum dan istiqamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya balelo, banyak yang menentang, baik umat dari kalangan Arab, Quraisy dan yang lainnya, atau umat dari kalangan ahli kitab, Bani Israel, Yahudi, dan Nasrani. Ketika Nabi mengetahui umatnya sedemikian balelo, maka Nabi diperintahkan, adapun kamu, maka istiqomahlah sebagaimana yang kamu diperintahkan, kamu dan orang-orang yang mau menerima dakwahmu, yang bertobat, yang kembali dari kekufuran, yang kembali dari kesyirikan, bertobat, kembali dari menyembah berhala, kembali dari menyembah patung-patung, beralih menyembah Allah saja. Nah, bersama mereka sudah lurus, istaqim, lurus, istiqomah. Istaqim, lurus, istiqomah. Perhatikan apa yang Allah syariatkan berupa perintah dan larangan. Yakini apa yang Allah beritakan berupa berita-berita yang gaib. Jangan bergeser sedikit pun, wala tatghaw, jangan melampaui batas, baik melampaui batas yang sifatnya nambah-nambahin wudu, atau melampaui batas yang sifatnya ngurang-ngurangin jafa. Jangan melampaui batas yang sifatnya nambah-nambahin ifrat, atau yang sifatnya mengabaikan tafrid. Jangan, tapi lurus semestinya. Lurus semestinya, sudah lurus semestinya. Mereka yang balelo, biarin mereka yang balelo. Sudah jalannya mereka seperti itu. Adapun kamu lurus, istiqomah.
innahu bima ta'maluna basir, ay la yukhfa alaihi min a'malikum syai'un wa sayujazikum 'alaiha. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada yang tersembunyi dari amalan kalian. Semuanya Allah ketahui dan akan dibalas dengan semestinya. Fafihi targhib li sulukil istiqamah wa targhib yibdiddiha. Dari ayat ini ada targhib dan tarhib. Apa targhib? Pakai ghib, memotivasi. Apa tarhib? Pakai ha, mengancam. Targhibnya apa? Memotivasi untuk apa? Agar kita istiqomah. Istiqomah dengan semestinya. Jangan lebih-lebihan, jangan kurang-kurangi. Topas apa adanya syariat dari Allah yang telah Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad SAW dan untuk umatmu. Istiqomah. Perintah tempatkan dengan semestinya, larangan tempatkan dengan semestinya. Istiqomah. Kemudian ada tarhib. Tarhib, ancaman. Ancaman bagi yang istiqomah. Ancaman bagi yang tidak istiqomah. Perintah dilanggar, larangan dikerjakan. Itu contoh tidak istiqomah. Adapun istiqomah di dalam pengertian secara khusus adalah mudawamah, melanggengkan suatu bentuk kebaikan yang telah kita ambil. Gak semua amalan bisa kita lakukan. Gak. Nah, yang telah kita lakukan dan kita mampu untuk memudawamahnya, untuk melanggengkannya, maka terus. Jangan sampai enggak. Seperti Bilal, amalan istiqomahnya apa? Batal wudhu sholat. Nanti pas batal wudhu sholat. Nanti pas batal wudhu sholat. Nanti pas batal wudhu sholat. Terus panjang hidupnya. Abu Hurairah, amalan istiqomahnya apa? Gak pernah ketinggalan sholat duha. Gak pernah ketinggalan witir. Dan gak pernah ketinggalan puasa dalam sebulan 3 hari. Nah, ini di istiqomah. Jadi istiqomah dalam pengertian khusus. Mudawamah, melanggengkan bentuk-bentuk amalan yang telah kita ambil. Misalnya Bapak Ibu telah menetapkan ini ngaji tafsir tak istiqomah, maka selama tidak ada udzur hadir karena sudah diniati, sudah azam kuat, tekad kuat, ini istiqomah. Memang bisa semuanya istiqomah, berat. Kalau bisa nanti jadi Abu Bakar Siddiq. Jadi berat. Mana yang bisa maka istiqomah. Perlu ada amalan yang diandalkan. Soalnya pintu surga juga bermacam-macam. Orang akan masuk melewati pintu yang mana sesuai dengan dia dicatat amalan andalannya apa. Istiqomah. Para jamaah rahimakumullah, kembali kepada tafsir As-Sa'di. Di sini istiqomah dijelaskan konsisten dengan apa yang mau syariatkan. Yang perintah tempatkan pada perintah, yang larangan tempatkan pada larangan sesuai dengan syarat yang semestinya. Jangan seperti mereka, orang-orang yang disebutkan sebelumnya, yang balelo terhadap Nabi. Jangan seperti itu. Nah, para jamaah, istiqomah dalam pengertian menguatkan ibadah yang telah kita ambil untuk terus dilanggengi. Gimana caranya? Gimana caranya dari istiqomah dalam pengertian ini? Gimana caranya? Caranya jangan malas. Caranya jangan malas.
biar tidak malas apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu dalam tanda petik mewajibkan diri. Hukumnya bisa jadi nggak wajib, sunnah, tapi mewajibkan diri dalam pengertian mendisiplinkan diri, sehingga akhirnya hilang itu malas. Dan diantara upaya biar tidak malas, kita memohon kepada Allah agar tidak malas, berdoa kepada Allah agar tidak malas. Doanya setiap hari kita baca, pagi sebelum matahari terbit, sore sebelum matahari terbenam. Tadi sore bacanya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi lailah wa khairan ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Jadi mau minta perlindungan kepada Allah agar jangan malas. Wasu'il kibar, dan memohon perlindungan kepada Allah agar jangan pikun nanti tuanya. Maka orang yang hafal doa ini insya Allah tidak pikun. Maka dia hafalin ini pagi pagi petang. Wa'udzu bika min adzabin nar wa adzabin fil qabr. Nah, ini doa pagi dan petang. Para jamaah rahimahullah, apa pengertian malas? Apa pengertian malas? Malas adalah mager gitu. Mager itu malas gerak. Nah, malasnya sendiri apa pengertiannya? Malas itu pengertiannya tarku syai'i alladhi la yanbaghi tarkuhu ma'a qudratihi ala fi'lihi. Itu pengertian malas. Tarku syai'i alladhi la yanbaghi tarkuhu ma'a qudratihi ala fi'lihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak semestinya ditinggalkan, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Bapak Ibu sudah azam, sudah tekad setiap Kamis pada Jumat ini tak istiqomah, maka jangan malas. Selama tidak ada udzur safar misalnya, selama tidak ada udzur sakit misalnya, selama tidak ada udzur tiga dari cucu misalnya, selama tidak ada udzur berangkat, namanya tidak malas. Kalau nggak ada udzur tetapi tidak berangkat, itu namanya malas. Karena pengertian malas adalah meninggalkan sesuatu yang tidak semestinya ditinggalkan, di mana dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kita bacakan dari Al-Baghawi. Fastaqim kama umirta, ay istaqim ala dini rabbika wal amal bihi wa du'a ilaihi kama umirta. Istaqim, luruslah di atas agama Tuhan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luruslah di atas agama Tuhanmu. Amalkan dan berdoalah kepadanya sebagaimana kamu diperintahkan. Lurus sebagaimana disyariatkan. Amalkan dan jangan lupa berdoa kepadanya. Wa man taba ma'aka wa man amana ma'aka falyastaqimu, bersama dengan orang-orang yang beriman kepadamu. Sudah lurus urusan mereka nggak usah digubris. Mereka seurusannya mereka, nggak mau nggak mau, sudah. Yang mau saja. Wa man taba ma'aka, yang mau saja. Dari sini kita mengambil ibrah, kita sepakat pelan-pelan pengen paham kandungan Al-Quran. Sepakat. Ayo bikin kajian, ayo. Kemudian ditetapkan
Kamis malam Jumat, ayo rutin Kamis malam Jumat. Kemudian ada yang mau, ada yang enggak, ada yang datang, ada enggak, ya sudahlah, yang mau saja, yang penting rutin terus. Di antara maknanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ajak-ajak orang biar beragama dengan semestinya, karena beragama itu harus ilmiah, gak boleh asal-asalan, gak boleh jelas tanpa ada pedoman, gak boleh. Bapak Ibu mendakwahi, jelaskan. Ada yang mau, ada yang enggak ya sudahlah, biar enggak mau ya sudah, yang mau aja. Fastaqim kama umirta waman taba ma'aka. Luruslah, istiqomahlah sebagaimana yang telah kamu diperintahkan bareng dengan orang yang mau, yang telah beriman pada kamu itu. Yang lainnya biarin yang lainnya. Makanya ketika Nabi lagi bermajelis dengan orang-orang du'afa, lagi bermajelis dengan orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Di situ ada Bilal, ada Ammar bin Yasir dan yang lain, yang orang-orang lemah lagi bermajelis. Lewat pembesar-pembesar Quraisy, orang terpandang, orang yang strata sosialnya tinggi. Melihat Nabi lagi bermajelis sama orang-orang pinggiran, mereka mengatakan, Muhammad, kamu duduk-duduk sama mereka, orang-orang kerek. Usir mereka, usir. Nanti kalau kamu usir mereka, kami mau duduk-duduk dengan kamu. Allah larang. Allah turunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir orang-orang selalu menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari. Justru mereka telah beriman kepadamu, selalulah bersama mereka. Nah ini orang-orang tidak mau, biarin urusan mereka, biarin. Gak mau duduk, ya urusan mereka. Nah ini, jadi yang ada saja yang mau. Wa man taba ma'aka. Kadang-kadang kita secara manusiawi merasa kendor ketika sudah berbuat, mengupayakan, tetapi yang mau hanya sedikit. Secara manusiawinya jadi kurang semangat apa? Maka ingat ayat ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Lurus sebagaimana diperintahkan bersama orang yang taubat bersamamu, bareng orang bertaubat bersamamu, yang mau saja. Dan Umar bin Khattab mendefinisikan istiqomah. Al-istiqomah an tastaqima 'alal amri wan nahyi wa la taruhu urghadat ta'laq. Istiqomah itu lurus di atas larangan dan perintah yang semestinya, lurus, gak mencela-mencela. Ini penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita masih membacakan dalam tafsir Al-Baghawi. Dinukilkan hadis dari Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi. Qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qal, qul amantu billah tsumma istaqim. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan, sebuah statement yang aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun setelah ini. Cukup aku bertanya kepada engkau saja Rasulullah. Ayo katakan ya Rasul, katakan sebuah perkataan. Aku nggak akan bertanya kepada siapapun. Katakan sebuah perkataan. Ini kan sebenarnya perkara yang sangat umum. Coba antum, misalnya ada orang datang kepada antum, misalnya Pak Sunar, ayo ngomong apa? Sangat umum sekali.
Pak Sunan, ayo ngomong. Coba kita dengar Anda mau ngomong apa ya. Ayo ngomong Pak Sunan. Apa? Sangat luas sekali. Ayo ngomong. Nah, ini seorang sahabat datang kepada Nabi, Rasulullah, katakan sebuah statement. Aku tidak akan pernah bertanya kepada yang lainnya. Apa jawaban Nabi? Amantu billah tsumastaqim. Ayo, kamu katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi ini kan permintaan yang sangat umum. Ini permintaan yang sangat umum, tetapi ternyata yang Nabi sebut istiqomah. Ini menunjukkan sangat pentingnya istiqomah. Atau bisa jadi orang yang bertanya ini belum kuat di dalam amaliyahnya, sehingga dinasihati secara khusus tentang istiqomahnya. Karena Nabi SAW menjawab seringkali sesuai dengan orang yang bertanya. Ketika ada orang datang, ya Rasulullah, sini berwasiatlah kepadaku. Nabi jawab, jangan marah. Sini ya Rasulullah, kamu jangan marah. Sini ya Rasulullah, berwasiatlah kepada aku ya Rasulullah, kamu jangan marah. Kenapa Nabi mengulang-ulang poin yang sama? Jangan emosi, jangan gampang nesu. Kenapa itu diulang-ulang? Bisa jadi ini orang yang datang kepada Nabi adalah orang yang temperamental, gampang marah. Maka dinasihati sesuai dengan keadaannya. Ketika yang datang adalah seorang pimpinan kaum, maka setelah berbaiat, apa pesan Nabi? Berbuatlah nasihat untuk kaummu, karena dia pimpinan kaum. Maka sesuai dengan keadaannya, berbuatlah nasihat untuk kaummu. Apa yang dimaksud berbuat nasihat? Berbuatlah apapun yang merupakan kebaikan untuk kaummu. Itu namanya berbuatlah nasihat untuk kaummu. Nah, jadi istiqomah adalah sesuatu yang Nabi pesankan secara khusus ketika ada orang datang, ya Rasulullah, ucapkan sebuah perkataan, cukup aku bertanya kepada engkau, tidak perlu aku bertanya kepada selain engkau. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, para jemaah, kemudian wala tabghaw, la tajawazu amri wala ta'suni, wa qila ma'nahu wala taghlu fatazidu ala ma umirta wa nuhita. Wala tabghaw, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan artinya melampaui perintahku sehingga akhirnya kalian bermaksiat. Atau artinya kalian melampaui batas sehingga melampaui apa yang diperintahkan. Dan sebenarnya berlebih-lebihan bukan saja melampaui batas yang sifatnya menambah-nambah, berlebih-lebihan juga sifatnya yang ngurang-ngurangi, meremehkan, itu juga berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan yang sifatnya ke atas itu hulu, berlebih-lebihan yang sifatnya ke bawah itu meremehkan, taksir, meremehkan, ifrat, nambah-nambahin, tafrid, ngurang-ngurangin. Kemudian innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya terhadap apa yang kalian kerjakan Allah basir, mengetahui. La yukhfa alaihi min a'malikum syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah amalan apapun dari kalian, tidak ada yang tersembunyi. Ibnu Abbas tentang ayat ini mengatakan bagaimana para jemaah? Ini kita masih bacakan tafsir Al-Baghawi. Tentang ayat ini dinukilkan dari Ibnu Abbas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya terhadap apa yang kalian perbuat Allah mengetahui. Qala Ibnu Abbas,
ma nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun ya asyadu alaihi min hadhil ayah. Walidzalika qala syayyabatni Hud wa akhawatuha. Tidak ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan sangat dahsyat melebihi surat Hud dan yang lainnya. Dan Nabi SAW bersabda, aku menjadi beruban karena surat Hud. Aku menjadi beruban karena surat Hud. Allah tahu bahwasanya surat Hud yang diturunkan kepada Nabi SAW menjadikan Nabi beruban. Kalau kita beruban karena apa? Karena tua. Karena tua, sudah saatnya keluar ubannya, maka keluar uban. Nabi beruban bukan karena tua. Nabi beruban karena dahsyatnya surat Hud, kandungannya. Nabi begitu merasakan sangat berat, maka beruban. Selain surat Hud, surat apa lagi? Selain surat Hud, surat apa lagi? Selain surat Hud, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ada yang mau nebak? Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad syibta. Kamu telah beruban. Qala sayyabatni Hud. Yang menjadikan aku beruban surat Hud. Wal Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Wal Mursalat, surat Mursalat. Wa amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat. Dan surat idza syamsu kuwirat, turunnya surat ini yang menjadikan beliau beruban karena beratnya kandungan di dalam surat ini. Saking takutnya Nabi SAW menjadi berubah. Jangankan Nabi, yang Al-Quran turun kepada beliau, para sahabat terhadap ayat-ayat yang dibaca didengar menjadi ketakutan luar biasa, menjadi terpengaruh luar biasa. Demikian yang terjadi pada para sahabat, apalagi Nabi SAW yang nyata-nyata surat turun kepada beliau. Misalnya ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan hingga bersedekah dengan sesuatu yang paling kalian cintai. Abu Talha mendengar ayat ini langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, telah turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, aku ini termasuk orang yang berharta dari antara penduduk Madinah. Aku punya kebun yang paling aku sukai, bayruha. Aku keluarkan sedekah ya Rasulullah. Jadi sangat terpengaruh sekali dengan ayat yang diturunkan. Apalagi Nabi ketika turun surat Hud, Al-Waqi'ah, Amma yatasaalun, Syamsu kuwirat, menjadikan beliau berubah saking pengaruhnya luar biasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika turun ayat yang tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan hingga bersedekah dengan sesuatu yang paling kamu sukai. Begitu turun ayat ini, Ibnu Umar langsung tolak-toleh. Apa yang paling aku sukai ya? Harus aku sedekahkan. Apa yang paling aku sukai ya? Ternyata ketemu tolak-toleh yang paling disukai adalah budaknya yang istimewa. Budaknya yang sangat istimewa itu yang paling disukai, dikeluarkan. Aku keluarkan sebagai sedekah karena turun ayat ini. Allahu Akbar. Kemudian Thabit bin Qais ketika turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat volume suara kalian seperti melebihi volume suaranya Nabi. Langsung dia ketakutan luar biasa sekali. Berdiam diri dalam rumah karena memandang dirinya di neraka. Karena dia mengetahui di antara para sahabat, gak ada yang kalau ngomong suaranya keras sekali. Buka mulut begini sedikit, dinding tembus. Gak ada yang suaranya tinggi sekali melampaui suara Nabi kecuali saya di neraka, nangis di rumahnya. Nabi lagi bermajelis melihat para sahabat ada yang gak datang ini. Itu kan di antara akhlak Nabi. Ketika ada orang yang biasanya kelihatan gak kelihatan, maka ditanya. Nabi yatafaqad, kehilangan. Mana Thabit bin Qais? Ada yang menjawab, ya Rasulullah, saya bantu mencari tahu infonya ya Rasulullah. Dan dia datang ke rumahnya dan dijumpainya lagi nangis. Rasulullah, kehilangan kamu. Kenapa kamu gak datang di majelisnya? Maka dia ceritakan, turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Siapa yang paling keras suaranya melebihi volume suara Nabi? Gak ada kecuali saya. Jadi ahli neraka saya. Akhirnya orang ini datang kepada Nabi melaporkan, sudah saya ketemu ya Rasulullah, jawabannya begini-begini. Oh, kata Nabi, sampaikan kepada dia. Justru dia akan mati sebagai syahid. Jadi bukan ahli neraka, justru akan mati sebagai syahid. Dan Thabit bin Qais meninggalnya sebagai syahid di dalam peperangan Yamamah bersama Abu Bakar As-Siddiq, peperangan melawan orang-orang murtad. Nah, yang kita garis bawahi, ini sahabat terhadap ayat yang turun terpalu luar biasa seperti itu, apalagi Nabi yang memang ayat turunnya kepada beliau. Suatu ketika Nabi bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, tolong baca Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku membaca ya Rasulullah, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. Iya, aku pengen mendengar dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud membaca dari surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, dan seterusnya sampai ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat ini Nabi nangis. Kufar. Sudah cukup. Artinya jangan dilanjut. Cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud tidak melanjutkan. Nangis. Artinya bagaimana ketika setiap orang didatangkan saksinya dan kamu menjadi saksi atas umatmu. Nabi nangis. Jadi ini Al-Baghawi ketika mentafsirkan innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia Allah terhadap apa yang kalian perbuat Allah mengetahuinya. Kemudian yang dinukilkan adalah apa yang terjadi pada Nabi ketika turun surat Hud dan yang lainnya menjadikan beliau berubah. Insya kita lanjutkan yang akan datang. Bismillah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.